Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiansa, NIM 210802, kelas R1B, jurusan PJKR, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu kerangka esai yang berjudul masyarakat. Yang pertama, masyarakat Baduy merupakan sekelompok masyarakat yang kuat memegang tradisi nenek moyang, di mana seluruh sistemnya bersumber pada sistem religi, yang menyebabkan masyarakat tersebut mengalami perubahan yang sangat lambat. Perubahan-perubahan tersebut diakibatkan oleh terjadinya kontak-kontak hubungan masyarakat dengan luar desa Sankes. Proses perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Baduy diantaranya dapat diamati melalui fungsi kampung tempat Jaro Dangka, yaitu kampung yang dianggap menyaring dalam strategi untuk menutupi pengaruh luar desa. Peraman kampung Dangka ini masih dipertahankan menurut fungsinya sebagai anklav yang memiliki hakikat strategi dalam menyaring unsur mensyukur kehidupan terhadap tatian budaya Baduy. Kesadaran akan nilai dan norma sosial Baduy setiap keluarga melambat, yaitu memudar dengan munculnya keinginan untuk mengalami kehidupan lain. Begitu pula halnya dengan instruksi sosial seperti gotong royong akan turut bergeser, walaupun kebutuhan masyarakat, tetapi akibat perputaran imbalan jasa ke arah penggunaan materi yang sekaligus sebagai pembayaran. Masyarakat migran Baduy yang berada di proyek pemukiman atau menjadi warga masyarakat biasa yang bermukim di desa-desa sekitar Sanekes dapat dikatakan terlepas dari ikatan pikuluh, bukan lagi orang Baduy. Walaupun sampai saat ini mereka masih berekat dengan saudara-saudaranya di desa Sanekes, pada waktu-waktu tertentu mereka selalu berhubungan memungkinkan kehidupan keluarga Baduy di desa Kanekes sendiri berubah sebab mereka tertarik oleh kebiasaan terbaik seperti yang dicapai masyarakat migran Baduy. Yang kedua, secara sosiologis, pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki oleh masyarakat. Akibatnya ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasikan sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, secara sosiologis harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat, bahkan bukan tidak mungkin peradaban dan tataan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Yang ketiga, karakteristik untuk daerah perdesaan di Gintung dan Kota Tangerang. Masyarakat desa pada dasarnya memiliki hubungan yang erat dengan alam, di mana pada umumnya masih memanfaatkan hasil alam untuk mencukupi kebutuhan. Menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat lain atau tetangga. Hal ini dapat dilihat dari salah satu desa, yaitu Desa Gintung, yaitu masyarakat saling menolong satu sama lain seperti ketika ada acara pernikahan maupun acara lainnya, serta memiliki empati yang tinggi. Tinggal di daerah perdesaan, kita dapat melihat bahwa masyarakat masih kenal dalam beragama budaya seperti adat istiadatnya. Kehidupan masyarakat kota dan desa pada dasarnya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan kota merupakan pusat di mana masyarakat dituntut untuk lebih cepat dan tanggap dalam menghadapi globalisasi. Hal ini berdampak bagi karakteristik masyarakat, yaitu mereka akan lebih bersifat individualisme sehingga terkesan cuek terhadap sekitar, menjadi masyarakat yang komunitas seperti memiliki ambisi, yaitu tinggal
ini dilakukan untuk meningkatkan status sosialnya seperti adanya persaingan antar masyarakat. Yang keempat, modernisasi teknologi adalah usaha-usaha manusia dengan berbagai cara yang ditentukan dalam rangkaian mengubah keadaan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ketika mendorong instrumen teknologi baru pun bermunculan untuk meningkatkan skala dan efektivitas produksi barang. Ini ditandai dengan kehadiran mesin-mesin canggih di pusat-pusat industri. Perkembangan masyarakat modern akan ditandai dengan berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi baru. Hal ini mengubah kemampuan manusia dalam menangkap rahasia-rahasia perubahan-perubahan pada lingkungan alam. Teknologi maju juga mendorong umat manusia lebih optimal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan berbagai aktivitas. Modernisasi teknologi adalah sumber daya alam melakukan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, modernisasi mendorong industrialisasi teknologi baru pun memunculkan untuk meningkatkan skala dan efektivitas produksi barang. Ini ditandai dengan untuk kehadiran mesin-mesin canggih di pusat-pusat industri. Contohnya penggunaan teknologi. Akibat dampak modernisasi bisa dilihat dari sektor pertanian pada saat penggunaan bajak yang digerakkan hewan digantikan oleh mesin traktor. Teknologi ini juga terus berkembang sangat cepat dan berevolusi hingga semakin mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dan penemuan sederhana hingga saat ini. Modernisasi teknologi adalah usaha-usaha manusia dengan berbagai cara ditentukan dalam rangka mengubah keadaan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ketika modernisasi mendorong industri teknologi baru pun memunculkan untuk meningkatkan skala dan efektivitas produksi barang. Ini ditandai dengan kehadiran mesin-mesin canggih di pusat-pusat industri. Contohnya penggunaan teknologi akibat dampak yang digerakkan hewan. Teknologi ini juga dapat berkembang sangat cepat dan semakin dunia ini membuktikan dengan masyarakat inovasi dan penemuan berbagai tingkat sangat rumit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.